Surat-surat yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam kepada ratu yang berkuasa pada masa itu. Ada seorang kawan saya Ghair Ahmadi yang sedang saya tablighi. Beliau sangat terkesan, namun ia mendapatkan buku-buku dari seorang ulama Ghair Ahmadi yang di dalamnya berisi surat-surat tersebut. Huzur bersabda, surat-surat tersebut kan telah diterbitkan di dalam buku-buku jemaat juga, bukan sesuatu yang rahasia. Huzur mereka melontarkan keberatan, katanya, untuk menarik perhatian besar dari ratu. Hadrat Masih Maud alaihissalam telah bersikap merendahkan hati yang sedemikian rupa, dan di berbagai tempat beliau alaihissalam berusaha untuk meyakinkan ratu akan kesetiaan beliau. Huzur bersabda, jawaban rinci atas pertanyaan ini telah saya sampaikan dalam buku yang menjawab keberatan yang dilontarkan oleh pemerintah Pakistan. Ini dikutip dari khutbah yang saya sampaikan. Apakah Anda pernah membaca buku tersebut? Sudah, Huzur. Huzur, pertanyaan mereka adalah, mohon berikan contoh yang dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa sebelum ini pun seorang utusan Allah Ta'ala pernah menulis surat kepada penguasa suatu negeri atau memperlihatkan kerendah hatian sedemikian rupa di hadapan sang penguasa. Huzur bersabda, menulis surat tidaklah mesti, bisa juga sikap merendahkan hati, sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, qula lahu qawlan layyinan, yakni aku utus kalian berdua untuk menghadap Fir'aun, berbicaralah dengan lembut dalam mengikuti perintah Allah Ta'ala. Mereka yang merupakan wakil Tuhan, Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk tidak bersikap kasar di depan Fir'aun, karena Fir'aun adalah seorang raja yang angkuh dan bisa saja tergelincir. Berbicaralah dengan lembut di hadapannya. Dalam hal ini Al-Quran sendiri yang memerintahkan seperti itu. Selain dari itu, seseorang harus berbicara kepada orang lain sesuai dengan martabatnya. Jika tidak, mereka tidak akan mau mendengarkan pesan petunjuk. Jika kita berbicara kepada seorang raja atau tokoh suatu kaum yang dihormati, Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk berbicara sesuai dengan martabat mereka. Jika Anda ingin memperkirakan bagaimana ketinggian martabat seorang ratu pada masa itu, atau kawan non-Ahmadi Anda ingin memperkirakan, maka bisa menelaah isi surat yang disampaikan oleh para ulama pada masa itu, dan bagaimana ceramah-ceramah mereka yang dipersembahkan di hadapan sang ratu. Sebagaimana Iqbal yang dinyatakan sebagai pahlawan kemerdekaan, silahkan cari tahu bagaimana ungkapan beliau. Akan tergambar bagaimana suasana zaman itu, bagaimana kelembutan non-Ahmadi pada masa itu dalam berbicara kepada ratu, bahkan berkali-kali lipat lebih halus dari kelembutan bahasa yang digunakan oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah. Poin kedua adalah, saya ragu jangan-jangan Anda belum mendengarkan khutbah saya mengenai itu, karena semua ini telah saya jelaskan. Saya juga telah menjelaskan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam tidak pernah menyampaikan sesuatu dengan kelembutan, dengan bertujuan demi untuk manfaat diri beliau sendiri. Pandangan dan pujian apapun yang beliau sampaikan kepada sang ratu, bersamaan dengan itu beliau bersabda bahwa ratu telah menegakkan keadilan. Anda telah mengeluarkan kami kezaliman. Untuk itu merupakan kewajiban bagi setiap orang, yakni umat muslim pada masa itu, untuk membalas kebaikan tersebut dengan kebaikan lagi, dan seseorang yang berhati mulia, ia akan mengakui kebaikan yang telah dilakukan oleh seseorang. Jadi apa yang beliau alaihissalam tulis itu, benarkah atau keliru? Benar, Huzur. Jika benar, lantas kenapa berkeberatan? Sebagaimana Rasulullah SAW memiliki tabiat yang sedemikian rupa di dalam membalas kebaikan orang lain, sehingga putri dari seorang penguasa datang menemui beliau, yakni pada perang Hunain, ketika kabilah Bani Tayyi mengalami kekalahan dan berhasil dikuasai oleh pasukan muslim, sehingga barang-barang harta kekayaannya pun berhasil dikuasai. Saat itu Rasulullah bersabda bahwa pemimpin Bani Tayyi telah melakukan satu kebaikan yang besar kepada orang-orang. Untuk itu sebagai balas budi atas kebaikan beliau, saya akan kembalikan lagi harta rampasan ini. Mendengar itu seluruh para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, jika Anda melakukan demikian, kami pun akan melakukan hal yang sama.
Jadi, ketika seorang majikan, yakni Hadrat Rasulullah SAW, menzahirkan rasa terima kasih yang sedemikian rupa atas kebaikan seseorang, bagaimana mungkin pendiri Jemaat Ahmadiyah yang notabene adalah hamba Rasulullah tidak melakukannya? Adapun mereka yang melontarkan keberatan ini, mereka tidak memahami kondisi Hindustan pada masa itu. Silahkan baca pernyataan para leluhur mereka sendiri. Mereka menzahirkan kerendahan hati yang lebih dari itu, bahkan tidak segan-segan untuk berdusta. Mereka menyampaikan pujian juga untuk keuntungan diri sendiri. Muhammad Hussein Batalwi telah menyampaikan puji sanjung lalu mendapatkan tanah seluas 100 ekar. Adapun pendiri Jemaat Ahmadiyah menyampaikan pujian setelah kehilangan harta benda. Jadi sangat jelas sekali perbedaan antara orang yang jujur dan pendusta. Iya Huzur, saya telah menyampaikan rujukan ini kepadanya. Ya, kalau setelah disampaikan rujukan tidak mau menerima juga, ya biarkan saja. Jika Anda sudah menyampaikan rujukannya kepada mereka, rujukan mana lagi yang harus saya sampaikan kepada Anda? Inilah jawabannya. Jika mereka belum puas juga, serahkan saja kepada Allah Ta'ala. Terima kasih Huzur.